Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sultan Pabrik Stanto. Di sini saya akan bertanya seputar perkembangan peserta didik di era zaman sekarang ya teman-teman. Di sini saya sudah dengan narasumber kita. Tolong perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Stefan Octavianus Setiawan dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Di sini saya mahasiswa angkatan tahun 2020. Terima kasih. Oke, di sini saya hanya akan bertanya 5 soal saja. Bagaimana? Baik, saya akan siap menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai perasaan, persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan manusia dengan lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Tanggapan Anda sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Itu kan posisi saya sebagai pendidik. Jika saya sebagai pendidik atau sebagai guru, maka saya akan memprioritaskan anak tersebut. Saya akan memberikan pembelajaran yang khusus buat anak tersebut, biar anak tersebut termotivasi untuk tetap melanjutkan sekolah SMK yang telah bapak ibunya pilihkan, walaupun dia sangat merindukan sekolah yang ada di luar kota. Ya, maksudnya dia kan memiliki bakat dari telekomunikasi. Bisa kita dari umpamanya SMK dari teknik bisa berkolaborasi. Maksudnya dari teknik ke telekomunikasi bisa dikolaborasikan, kita bisa memanfaatkan siswa yang kayak gitulah pokoknya. Kita harus memprioritaskan anak tersebut belajarnya agar anak tersebut dapat menerima materi-materi yang kita sampaikan. Mungkin dari pilihan orang tua itu dapat menjadi yang terbaik buat anaknya. Mungkin pemikiran dari orang tua lulus dari SMK, maka SMK itu dapat langsung bekerja dan bisa membantu perekonomian keluarganya. Tetapi anak tersebut mungkin kurang motivasi ataupun arahan dari orang-orang terdekat ataupun yang anak-anak ataupun siswa tersebut dekat dengan siswa tersebut, mungkin begitu. Jadi pendapat Anda sebagai seorang pendidik supaya Budi ini tetap mengikuti orang tua sehingga mereka masuk SMK, dan di SMK itu juga bisa dikembangkan ya dia bakat dia di komunikasi ya. Oke. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, malu, overthinking, dan ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusannya yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini
dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, saya akan menjawab mungkin dari pengalaman pribadi saya ataupun saya melihat dari orang-orang sekitar, dari teman-teman ataupun dari adik-adik sekalian. Saya juga banyak melihat seorang siswa ataupun murid itu yang kurang terbuka ataupun malu di depan umum gitu. Mungkin dia malu itu karena apa? Nervous atau bagaimana pikirannya, kalau sudah di depan umum itu nanti malu atau bagaimana. Itu memang sangat lumrah lah terjadi pada siswa sekalian karena kan belum pernah melakukan sosialisasi di luar. Dan menurut saya sih yang perlu saya sebagai pendidik itu kita tanya langsung kepada anaknya untuk menceritakan hal-hal yang dia malu ataupun dia kalau dia di depan umum itu hal-hal apa yang dia dapat takuti ataupun nervasi gitu. Kita tanya, kita keluarkan apa yang dia takuti ataupun dia tidak inginkan dalam menceritakan pengalaman dia ataupun inspirasi dia. Yang kedua, kita sebagai pendidik itu jangan mengolok-olok anak itu ataupun mengatakan anak itu bodoh ataupun anak itu tidak cekatan atau pemalu. Itu tidak boleh karena itu akan menutup kemungkinan dia akan dapat memukul anak tersebut, maka anak tersebut semakin tidak akan nyaman pada apa yang dia akan bicarakan ataupun yang ingin dia presentasikan ataupun pemikiran yang dia punya. Yang ketiga, juga hindari memarahi siswa tersebut. Memarahi itu karena akan menyurutkan keberanian anak tersebut untuk menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, menurut saya tempatkan anak tersebut pada lingkungan sosial. Maksudnya di lingkungan sosial itu kan kita banyak berdiskusi, banyak menyampaikan pendapat, banyak bertemu orang lain, orang yang tidak kita kenal. Di situ anak tersebut akan dapat memunculkan motivasi ataupun pemikiran-pemikiran yang dia punya. Dan di situ kita akan terus harus memantau anak tersebut dan kita harus memberikan pujian kepada anak tersebut agar anak tersebut dapat melakukan berbicara di depan umum ini dapat tidak nervous lagi. Kita berikan pujian agar anak ini lebih semangat lagi untuk menyampaikan ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran yang dia punya. Mungkin itu saja. Jadi menurut Anda kita sebagai tenaga pendidik kita harus menjadi pendamping, kita harus menjadi suatu teman lah untuk anak tersebut. Kita memotivasinya, mendorongnya untuk lebih percaya diri lagi dan dapat mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan yang dia punya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring dimulai. Dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap muka
atau tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik? Baiklah, saya akan menjawabnya. Salah satu tantangan terbesar sebagai pendidik dalam mengelola pembelajaran daring ini dalam dunia ini menghilangkan kebosanan. Rasa bosan tidak hanya dirasakan oleh setiap siswa, tetapi juga oleh guru, tenaga pendidik juga merasakan kebosanan. Selama pandemi, pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran jarak jauh, di mana guru dan siswa pembelajaran jarak jauh melakukan pembelajaran ini di tempat yang berbeda. Siswa yang awalnya terbiasa belajar secara langsung di kelas bersama guru dan teman-teman sekelasnya, diharuskan belajar menggunakan HP ataupun laptop selama berjam-jam. Siswa harus belajar dengan laptop dan HP dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa. Jika dibiarkan terus-menerus, rasa bosan tersebut tentu akan hambat jalannya pembelajaran. Selain itu, pembelajaran daring juga menjadi kurang optimal serta kurang efektif. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai semaksimal sesuai dengan harapan guru dan sekolah. Oleh karena itu, guru harus berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa bosan tersebut. Rasa bosan yang pertama kali harus dilawan adalah rasa bosan yang dirasakan oleh guru. Rasa bosan yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Jika guru sudah merasa bosan dan tidak bersemangat dalam mengelola pembelajaran daring, maka tentunya pembelajaran yang berlangsung akan sangat membosankan serta kurang menarik bagi siswa. Guru harus berupaya secara maksimal mungkin menghilangkan rasa bosan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan guru untuk melawan rasa bosan yang dirasakan adalah dengan cara memotivasi diri sendiri. Jadi guru itu juga harus memotivasi diri sendiri, tidak memotivasi siswanya. Guru harus kembali mengingat kelebihan yang dimiliki profesi guru dibandingkan dengan profesi yang lain, terutama di masa pandemi COVID ini, di saat banyak profesi yang merasakan dampak pandemi secara nyata dari segi penghasilan. Dari segi penghasilan, bagi profesi guru hal itu tidak berlaku. Kondisi seperti ini harusnya menjadi pengingat bagi guru untuk selalu bersyukur. Rasa syukur tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan melalui perbuatan. Salah satu perilaku yang menunjukkan rasa syukur adalah dengan mengelola pembelajaran daring secara optimal melalui diharapkan kegiatan referensi terhadap kenyataan tersebut. Diharapkan guru lebih bersemangat
bersemangat dan termotivasi dalam mengelola pembelajaran daring tersebut ini. Selanjutnya, guru juga harus menghadapi kebosanan yang dirasakan oleh siswa ataupun guru harus berinovasi dalam mengelola pembelajaran daring ini agar siswa tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Di sini saya mempunyai cara ataupun untuk menghilangkan rasa bosan pada siswa ini yang kita akan mengajar siswa tersebut. Caranya yaitu mengelola pembelajaran daring yang bervariasi. Pembelajaran harus dikemas dengan menarik dan menggunakan metode dan teknik yang bervariasi. Sebaiknya guru tidak monoton dalam mengelola pembelajaran daring dengan hanya memberikan materi dan soal. Terkadang guru dapat memberikan kuis yang menarik selalu melalui Google Form, Quizzes, memberikan game melalui Word, Net ataupun melalui video ataupun melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp. Metode ini dan teknik yang bervariasi ini tentunya menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga kebosanan yang dirasakan akan menjadi berkurang. Yang kedua yaitu menggunakan kecanggihan IT dalam pembelajaran daring. Pengelolaan pelajaran daring dapat ditunjang dengan pemanfaatan IT. Guru dapat menggunakan aplikasi dan website yang bisa mendukung pembelajaran seperti YouTube, KineMaster, Google Form, Quizzes, Wordwell, Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan lain sebagainya. Banyaknya aplikasi yang dapat dimanfaatkan guru tentunya dapat membantu guru dalam mengelola pembelajaran daring. Guru dapat belajar menggunakan aplikasi tersebut dari internet ataupun dari teman guru sejawa gitu kan. Jika sering menggunakan aplikasi tersebut, pastinya guru akan terbiasa dan mampu menggunakan ataupun mengaplikasikan aplikasi tersebut dengan baik. Yang terutama yang penting bagi seorang pendidik yaitu berani dan tidak takut terhadap perubahan dan tantangan yang kita akan hadapi ke depannya. Mungkin itu saja. Jadi rasa bosan itu tidak hanya dirasakan siswa, tetapi tenaga pendidik, guru itu juga merasakannya. Jadi menurut Anda cara yang paling tepat yaitu memvariasikan bagaimana cara mengajar ya. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ya dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota, orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan-omongan yang lainnya yang sebenarnya tidak enak didengar. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut?
Mungkin kalau saya menjawabnya, apabila saya berada di posisi tersebut, saya akan memberikan atau membuktikan kepada orang-orang tersebut yang sudah mengejat saya akan menunjukkan keberhasilan saya kepada orang-orang tersebut, dan saya pastikan saya lebih sukses dari orang tersebut, dan saya harus yang termotivasi dalam hidup saya. Saya sebagai mahasiswa tersebut, saya di situ saya tidak perlu memikirkan kritikan dari orang lain. Yang penting saya menjalani pendidikan tersebut, saya cepat lulus, dan saya mencari pekerjaan, dan saya dapat membantu perekonomian keluarga saya, dan dari situ saya dapat menunjukkan kepada orang-orang yang sudah mengkritik dalam hidup saya kayak gitu. Terus kalau saya menjadi tenaga pendidik, bagi seorang yang pendidik, yang saya akan lakukan yaitu saya tidak perlu membahasnya ataupun menjadikan hal tersebut ataupun mengasih motivasi kepada anak tersebut agar tidak terpengaruh dalam kehidupannya ataupun dalam pemikirannya. Jadi kalau suatu yang mungkin saya bilang kepada anak tersebut, bodoh amat lah gitu, orang mau bilang apa terserah, yang penting kamu dapat menjalani kehidupan kamu dan dapat menyelesaikan sekolah kamu dengan baik, dengan dapat membantu perekonomian keluargamu. Pokoknya intinya jangan kita sebagai pendidik harus memotivasi anak tersebut agar anak tersebut lebih semangat dan lebih dapat lebih bergairah dalam menggapai cita-citanya ataupun membantu perekonomian keluarganya. Mungkin begitu saja. Oke. Dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaannya, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan bergairah dalam menjalani hidup? Kata-kata motivasi ya? Iya, motivasi. Saya sebagai orang Nasrani mempunyai kepercayaan dan keyakinan saya, dan mempunyai Tuhan saya dan Tuhan sebagai juru selamat saya mempunyai motivasi yang sangat menurut saya sangat menolong saya dapat memberikan semangat dalam hidup saya. Motivasi ini saya pernah dengar dari Alkitab ataupun kitab yang orang Kristiani punya, yaitu yang terambil dari Injil Ayub 4 ayat yang kedua, yaitu dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi di sini saya menangkap bahwa kita itu hidup ini kesempatan. Jadi kita ini hidup sudah ada rencana dari Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat. Kita tidak boleh berpikiran yang negatif ataupun harus berpikir yang positif, karena hidup ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin itu saja. Oke. Dan itu tadi teman-teman perbincangan kami dengan Saudara Stephen mengenai
perkembangan peserta didik di zaman sekarang. Dan saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk datang ke sini. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga yang telah mengikuti kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.